Ketika kita mendengar kata perang, yang langsung terbayang tentu saja adalah pertempuran bersenjata, tank, peluru, pesawat tempur, dan strategi militer di medan laga. Tapi hari ini kita hidup di era yang berbeda. Perang tidak lagi hanya terjadi dengan tembakan dan ledakan. Perang modern juga berlangsung dalam senyap di dunia maya melalui informasi, teknologi, dan ekonomi. Dan salah satu senjata baru Indonesia dalam perang tanpa peluru adalah QRIS. Baru-baru ini, sebuah berita muncul di Amerika Serikat yang menyebut sistem pembayaran digital Indonesia sebagai ancaman terhadap kepentingan dagang mereka. Kenapa mereka merasa terancam? Mari kita bahas dari awal. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah sistem pembayaran digital yang dirancang oleh Bank Indonesia. Tujuannya sederhana namun strategis, menyatukan berbagai metode pembayaran menjadi satu standar kode QR. Dengan sistem ini, masyarakat bisa melakukan transaksi langsung antara berbagai platform keuangan, baik bank maupun dompet digital lokal, dengan lebih cepat dan aman. Tapi, QRIS bukan cuma soal kemudahan transaksi, di baliknya tersimpan tujuan yang jauh lebih besar, mengurangi ketergantungan pada sistem pembayaran asing dan memperkuat kendali negara atas infrastruktur keuangannya sendiri. Namun, tidak semua pihak menyambut QRIS dengan tangan terbuka. Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR dalam laporan National Trade Estimate menyoroti QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN sebagai hambatan perdagangan. Mereka menilai bahwa sistem ini membatasi akses perusahaan asing seperti Visa dan Mastercard di pasar Indonesia. Kritik ini bukan tanpa alasan, tetapi juga mencerminkan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap kehilangan dominasi global di bidang infrastruktur pembayaran. QRIS membuat pemain lokal lebih berdaya saing, karena tak lagi harus bergantung pada jaringan yang dikendalikan perusahaan asing. Sekarang kita masuk ke wilayah lebih dekat dengan dunia militer, strategi dan pertahanan. Kalau kita telaah lebih dalam, QRIS adalah bentuk economic defense, pertahanan ekonomi yang sangat strategis. Dalam konsep peperangan modern, soft power dan economic warfare adalah senjata yang tak kalah mematikan dari senapan serbu. Bayangkan, jika suatu negara menggantungkan seluruh sistem keuangannya pada pihak asing, maka satu sanksi, satu serangan cyber, atau memutuskan layanan bisa melumpuhkan perekonomian dalam hitungan hari. Ketergantungan terhadap Visa dan Mastercard bisa jadi Achilles heel, titik lemah yang fatal. QRIS hadir untuk menutup celah itu. Dengan QRIS, Indonesia berlahan membangun benteng digitalnya sendiri. Sistem ini memungkinkan negara untuk memegang kendali penuh atas transaksi yang terjadi di dalam negeri, baik dari sisi teknis, data, hingga sistem keamanannya. Ini bukan sekedar teknologi, tapi simbol kedaulatan. Sebagaimana TNI menjaga batas wilayah Indonesia dengan senjata, QRIS menjaga kedaulatan digital dengan sistem yang tidak bisa diintervensi pihak asing. Menariknya, dalam hal efisiensi, sistem pembayaran Indonesia bahkan bisa dibilang lebih unggul dari negara besar seperti Amerika Serikat. Di sana, transfer antar bank lewat sistem clearing bisa makan waktu 1 hingga 3 hari, dan biayanya bisa berkali-kali lipat dari biaya transfer antar bank di Indonesia yang hanya sekitar Rp2.500 lewat BIFAST. QRIS dan sistem pembayaran lokal kita bukan cuma lebih cepat, tapi juga jauh lebih murah, dan ini memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi global ekonomi digital. Langkah ini membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi digital yang dalam konteks pertahanan nasional sama pentingnya dengan ketahanan pangan atau energi. Tentu saja, dalam hubungan internasional, kita tetap butuh kerjasama. Indonesia tidak serta-merta menutup pintu bagi perusahaan asing, namun menekankan bahwa semua harus mengikuti aturan main dalam negeri dengan menghormati kedaulatan dan perlindungan data pengguna. Prinsip yang dipegang adalah win-win solution, terbuka untuk dunia, tapi tetap berdaulat di rumah sendiri. Di dunia yang makin terkoneksi dan bergantung pada sistem digital, QRIS adalah bentuk perlawanan terhadap dominasi global yang terlalu dalam. Ia hadir bukan untuk memusuhi pihak luar, tapi untuk menjaga agar kita tak dijadikan pion dalam permainan ekonomi global. QRIS adalah tameng, bukan hanya untuk transaksi, tapi untuk melindungi arah dan martabat ekonomi bangsa. Karena dalam perang modern, kedaulatan tak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata lebih banyak, tapi juga oleh siapa yang menguasai informasi, sistem, dan data. Jadi, ketika kita bicara tentang pertahanan negara, mari kita lihat lebih luas.
QRIS hanyalah satu bagian dari strategi yang lebih besar, strategi untuk memastikan bahwa di tengah turbulensi global, Indonesia tetap berdiri dengan kepala tegak, mandiri, dan tidak bisa ditekan secara ekonomi. Jangan lupa, perang sekarang bukan cuma soal peluru, tapi juga soal siapa yang bisa bertahan di tengah dominasi teknologi dan ekonomi global. QRIS mungkin tak terlihat seperti senjata, tapi dalam perang digital ia adalah amunisi. Bagaimana menurutmu? Apakah langkah Indonesia membangun QRIS ini sudah tepat sebagai bagian dari pertahanan ekonomi nasional, atau justru ada tantangan lain yang perlu kita waspadai di masa depan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Diskusi dari kamu semua akan membuat kita semakin memahami pentingnya kedaulatan di era digital ini. Sampai jumpa di video berikutnya.